dari Kelompok 1. Mata kuliah kewirausahaan jurusan pengelolaan perkebunan Politeknik LPP Yogyakarta. Sekarang kita ada di mana, guys? Soto Makassar. Halo guys, balik lagi ke kita kelompok 1. Di sini saya dan teman-teman sudah berada di lokasi Coto Makassar Laumanre, dan di sebelah saya sudah ada Bapak owner dari Coto Makassar ini sendiri. Mungkin dari Bapak bisa perkenalan diri langsung untuk subscriber kita supaya tahu siapa sih owner dari Coto Makassar ini, Bapak. Baik, halo kawan-kawan semua, nama saya Rahmat Hidayat. Saya owner Coto Makassar Laumanre. Saya senang sekali pada kesempatan kali ini bisa beraudiensi dengan kawan-kawan semua, mahasiswa hebat dari kampus yang hebat di Yogyakarta, kampus LPP Yogyakarta. Semangat untuk kalian semua ya. Oke guys, nah jadi beliau ini adalah sosok yang hebat ya. Ada satu titik di mana beliau ini mengalami penurunan dalam bisnisnya. Tapi siapa sangka beliau dalam berbisnis tanpa pantang menyerah dan pastinya selalu berusaha keras. Beliau akan selalu berusaha keras supaya mencapai tujuannya. Nah, bagaimana sih perjalanan karir beliau dari awal merintis hingga sampai sukses ini? Nah, beginilah ceritanya guys. Baik teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, kita akan segera mengetahui bagaimana sih Coto Makassar Laumanre ini bergerak dari mulai rilis sampai hingga sukses ini. Jadi yang pertama Bapak, sebelum untuk memulai pembicaraan kita, bagaimana sih sejarah berdirinya usaha Coto Makassar Laumanre ini? Mungkin bisa diserahkan oleh Bapak itu sendiri. Ya, terima kasih ya. Jadi awal mula usaha ini saya rintis itu di tahun 2019 akhir ya. Jadi kisaran bulan November, bulan Desember itu saya agak begitu lupa. Itu saya dulu punya usaha. Sebelum di usaha Coto Makassar saya punya usaha dulu, yaitu di bidang video shooting, videografi, fotografi, lalu penyewaan alat-alat kamera sama videografi. Itu saya jalani beberapa tahun-tahun, tapi akhirnya karena tergerus oleh teknologi yang lebih baik, nah saya gagal untuk men-scale up usaha saya, sehingga terpaksa harus saya tutup usaha itu yang sudah berkembang di 20 kota. Saya tutup, lalu saya berinisiatif untuk memilih usaha kuliner. Nah, kenapa saya memilih usaha kuliner? Satu, mudah dikerjakan. Yang kedua, untuk riset produknya juga nggak terlalu sulit ya. Yang ketiga, yang sudah berumah tangga tuh pasti istrinya bisa masak semua kan. Jadi sebenarnya potensi ini yang saya jadikan spirit awal. Kalau untuk membangun marketnya, membangun pasarnya, itu bisa kita jalani sembari jalan. Nah, tapi kedarullah di tahun 2020 awal atau apa itu saya agak begitu lupa juga, itu terjadi COVID. Nah, sehingga usaha yang saya bangun di dekat salah satu kampus di Jogja, di timur sana, itu hancur berantakan. Jadi jangankan profit ya, baru jualan 2 minggu itu langsung tutup. Tapi dulu usahanya belum Coto Makassar, usahanya masih ramesan ya.
kan di situ banyak mahasiswa ya, jadi lingkungan kampus yang di sebelah kiri kanannya mahasiswa banyak sekali. Tapi memang kehendak dari Allah itu terjadi COVID, sehingga kampungnya di lockdown. Kampung di lockdown di Palang-Palang, ya otomatis saya nggak bisa ngelanjutin usaha itu. Lalu saya tutup, ya langsung rugi 20 juta waktu itu ya. Saya pulang, nggak usaha lagi selama hampir 2 minggu. Nah di tengah-tengah saya nganggur nggak ada usaha itu 2 minggu itu, anak saya yang memberikan spirit kepada saya, Bapak, ini kita sudah lama nggak ada aktivitas, kira-kira mau usaha apa Pak yang kira-kira kita bisa ada masukan. Nah, saya bilang saya belum ada gambaran untuk usaha kuliner apapun, karena saya bingung ini segmen marketnya sedang pada pulang. Kan mahasiswa pada pulang nih, takut bandaranya pada di lockdown. Nah mereka menghindari itu, lalu pada pulang sebelum terjadinya lockdown. Nah, sehingga gambaran saya itu buyar, karena di dalam marketing itu untuk kuliner, gambaran saya market utamanya adalah para mahasiswa. Sedangkan kalau para mahasiswa udah pada pulang, saya jualannya kemana lagi? Apalagi dalam suasana COVID, mau jualan di pinggir jalan, mau buka ruko, ya nggak ada yang datang kan gitu. Tapi anak saya kasih semangat, Pak, mbak coba jualan coto Makassar. Ya kan, ibu kan dari Sulawesi, dari Makassar. Nah saya bilang, wah idemu ini ide yang gila, saya bilang itu. Kenapa ide gila? Ya mosok mau jualan coto Makassar sih, sementara orang-orang Sulawesi aja pada balik, mahasiswa-mahasiswa yang lain pada balik, terus mau dijual kemana gitu. Tapi anak saya memberikan semangat. Lalu Bapak punya alternatif lain enggak gitu? Saya bilang, ya enggak, saya ngomong lagi ke kamu, kalau saya bingung, saya ngeblank, saya nggak punya gambaran usaha apa gitu. Nah tapi anak saya memberi semangat lagi, cobalah Pak jualan coto Makassar, siapa tahu nanti direspon sama orang-orang. Ya udah besok bikin 20 porsi, lalu dibikinlah 20 porsi di hari berikutnya, lalu saya pasang status di WA. Nah itu yang beli pertama kali itu teman-teman, ya teman-teman itu membeli, ada juga yang saya kasihkan gratis. Saya membelinya, saya menjual itu juga dengan harga yang murah, karena belum bisa menghitung HPP, belum bisa menghitung cost production, lalu dijual dengan harga berapa itu ya sangat murah waktu itulah. Tapi saya menjual dengan harga murah itu ya ada untung meskipun kecil gitu. Yang penting usaha bisa jalan dulu, bisa running dulu. Nah ternyata kok jualan selama 3 hari itu kan per hari cuma 20 porsi, 20 porsi, 20 porsi. Itu ternyata direspon sama orang-orang yang membeli, baik kawan-kawan, tetangga-tetangga maupun orang-orang yang ada di kontak database WhatsApp saya. Nah, sehingga di situ saya menumbuhkan semangat yang baru, sepertinya ini usaha ini akan bisa berlanjut gitu. Nah, terus saya melakukan upaya lebih keras lagi. Saya mulai mengiklankan usaha saya di Facebook waktu itu ya. Saya iklankan di Facebook. Kemudian dari Facebook itu ternyata peminatnya banyak, Mas. Nah, saya belum punya warung, jadi warung yang sudah saya pakai dulu itu nggak saya pakai. Jadi saya tutup gitu aja. Usaha ini saya kendalikan dari rumah. Saya jualannya dari rumah, nggak ada orang yang datang. Kalau ada orang yang pesen lewat WA saya. Saya market melalui Facebook. Nah sehingga orang pesan saya antar, pesan saya antar, pesan saya antar gitu. Nah saya kalau nganter tuh ya pakai motor gitu ya, pakai motor, lalu ngelayanin sehari dari mulai 20 porsi naik 30 porsi sampai dengan 50 porsi. Kemudian ada juga beberapa orang-orang yang memesan banyak itu juga ada, misalnya keluarga gitu. Kalau keluarga biasanya pesannya banyak, atau satu kampung perumahan gitu ya, di drop di nomor ini, nomor itu sering sekali Mas seperti itu. Nah awalnya gitu sih, sebelum punya warung di Coto Makassar Laumanre ini, itu perjalanannya hampir 1,5 tahun sebelum saya punya warung di samping UNJ ini ya. Jadi di Jalan Kolombo, samping Pizza Hut, PHD Samirono itu ada Coto Makassar Laumanre. Nah disitulah itu saya harus menjalani proses jatuh bangun selama 1,5 tahun di jalanan gitu. Seperti itu. Nah pesan saya buat kawan-kawan semua itu jangan takut untuk memulai usaha itu loh. Walaupun dalam support yang sangat terbatas, support yang sangat minim,
teman-teman yang sekarang itu anak-anak milenial itu kan tentunya punya pikiran yang lebih maju daripada generasi saya yang sudah expired ya. Ini sebenarnya sudah expired, tak paksakan diri untuk tetap di usaha itu. Mungkin bisa dengan cara PO, mungkin bisa dengan cara menjual ke teman-teman, ke saudara-saudaranya dulu, sembari jangan produksi banyak-banyak kalau misalnya mau usaha kuliner. Pelan-pelan memproduksi sesuai dengan pesanan. Nah, saya rasa itu. Baik Bapak, cukup menarik sekali ya guys, bagaimana Bapak Rahmat ini bercerita, bagaimana Bapak ini mengisahkan dirinya tentang jatuh bangun usahanya yang telah dirintis kurang lebih 1,5 tahun yang lalu. Jadi Bapak, kan tadi Bapak sempat mengatakan bahwa Coto Makassar ini terinspirasi dari istri Bapak yang berasal dari Sulawesi ya Pak? Iya. Nah, adakah alasan lain yang mendasari apa sih Bapak memilih opsi bahwa Coto Makassar ini bisa untuk dikembangkan di Yogyakarta begitu Pak? Ya sebetulnya saya nggak punya alasan lain. Jadi begini, saya memang terdidik secara terpaksa ya, berjualan terus menerus. Apapun usaha itu saya banyak jatuh bangun ya. Dari mulai usaha A, B, C, D itu nggak pernah berhasil, nggak pernah mas. Tapi saya yakin bahwa justru saya jatuh terus itu lama-lama bisa berdiri kayak anak kecil. Anak kecil itu kan jatuh, luka, nangis gitu. Nanti disembuhin, luka, nangis lagi gitu sampai dia tuh bisa berdiri sendiri. Nah, saya punya keyakinan seperti itu dan jatuh bangun saya itu selama 15 tahun, Mas. 15 tahun hidup saya itu terpuruk, benar-benar terpuruk. Nah, sehingga saya dengan bersikeras sebagai semangat aja. Jadi begini, kalau ditanya alasan lain kenapa memilih Coto Makassar, tadi berdasarkan orang-orang yang telah mencoba untuk membeli menu Coto Makassar saya Laumanre itu mereka merasa cocok gitu loh. Lalu mereka memberikan semangat kepada saya yang sudah kenalkan, jawab bro, Mbok kamu jualannya ini dipertahankan, ini sudah enak, ini sudah pas dengan rasanya saya gitu. Lalu, nah yang paling membahagiakan suatu saat saya dapat customer itu orang Sulawesi itu. Kalau nggak salah dari Toraja nih nggak salah. Dari Toraja itu ternyata disuruh nganter di asrama Toraja. Jadi Toraja Student Center itu di daerah Jakal sana ya. Nanti bisa di-search di Google. Toraja Student Center itu sering sekali pesan ke saya. Lalu saya tanya, Mas, kenapa kok suka sekali dengan coto saya? Nah, dia menjawab, ini seperti yang mama dan papa saya buat. Jadi persis sekali itu. Nah, itu menimbulkan semangat bagi saya itu. Ternyata ada yang benar-benar orang Sulawesi yang cocok. Nah, seiring berkembangnya waktu, ini kan mereka nge-share di media sosial mereka tanpa saya minta ya. Lalu nge-share, lalu ngomong ke teman-temannya, juga kalau mau pesen Coto Makassar, ada Coto Makassar baru ini, enak loh, cuma duduk-duduk doang, contohnya datang, free ongkir lagi. Jangan salah loh, saya free ongkir loh. Saya free delivery order. Cuma saya patok harga sesuai harganya. Jadi ini faktor pembedanya ya. Faktor pembedanya, kalau kita mau mengalahkan pesaing, maka kita harus punya menambahkan value atau nilai pada produk kita. Menambahkan value apa? Ya kalau jenengan misalnya mau jualan apalah mie ayam apa banyak topping-topping yang aneh-aneh itu salah satunya untuk menambah value. Kalau saya value-nya di produknya tuh nggak ada tambahan. Value Coto Makassar itu mau dikasih apa kan bingung saya. Cuma bagaimana caranya saya mendesain agar ini cotonya ini cocok untuk semua lidah itu loh. Ini PR yang berat. Bagaimana supaya maaf ya orang dari suku Jawa, suku Kalimantan, suku Papua, kawan-kawan kita yang dari Chinese, kawan-kawan kita yang dari yang lain-lain itu biar bisa ngerasain, ini saya cocok. Makanya tagline di dalam Coto Makassar Laumanre itu lebih besar daripada brandnya, cocok untuk semua lidah gitu. Orang lewat di pinggir jalan kan dia penasaran, ini apa sih, ini jualan apa kok cocok untuk semua lidah. Pasti jualan makanan kan pikirnya, tapi makanan apa ya? Mungkin pada ngelewat yang kedua kali itu dia baru lihat, oh alah Coto Makassar tuh kayak apa sih, mulai mengunjungi. Jadi saya bikin tagline di brand saya itu sesuatu yang menarik, sehingga ketika orang udah datang, nah itu berarti proses apa namanya tuh branding berjalan di situ. Jadi seperti itu Mas. Semakin lama dijalani terjadi repeat order, maka semakin yakin saya bahwa
ini akan besar gitu loh. Ini bisa didevelop gitu loh. Seperti itu. Jadi itu ya teman-teman, visi misi beliau memilih Coto Makassar. Selain dari pihak istrinya yang berasal dari Makassar juga, dia menemukan sebuah tantangan baru begitu agar bisa mengembangkan Coto Makassar ini dan cocok untuk semua lidah kalangan orang yang ada di Jogja terutama. Begitu teman-teman. Sebelumnya di awal Bapak sudah bercerita tentang perjalanan usaha Bapak Ya. yang sangat mengesankan. Nah, bicara perjalanan usaha, apa yang menjadi titik balik yang penting dalam membangun usaha Bapak itu sendiri? Baik, kalau kaitannya dengan usaha saya di Coto Makassar Lawang Manre itu, titik baliknya itu terjadi pada bulan Juni di tahun 2021. Jadi hampir perjalanan selama 1,5 tahun itu saya melewati perjalanan yang susah sekali karena harus mengantarkan produk kemana-mana ya, secara delivery dan itu gratis ongkir ya. Itu sangat lama kan, berarti 1,5 tahun itu ngantar di jalan terus menerus. Nah ternyata titik baliknya itu ketika saya punya ide, bahwa ide saya tuh begini, ini gimana ya, lama-lama kan juga capek kan, nganter 50 porsi terus setiap hari itu lama-lama capek, walaupun hasilnya masih dalam skala bisa untuk menghidupi anak istri ya, masih belum besar lah hasilnya itu. Nah saya punya pikiran bagaimana supaya tak riset ulang itu, usaha kami mau tak riset ulang, yang mana enggak lagi melayani customer tapi mau kami masukkan di kafe-kafe. Jadi dengan sistem frozen, nanti dari frozen itu lalu kafe tinggal menyajikan aja, manaskan lalu menyajikan aja. Dari beberapa kafe-kafe yang ada di Jogja ini saya tawarkan, ternyata nggak ada satupun kafe yang berminat. Karena apa? Karena saya juga bodoh banget gitu loh. Nah, di kafe itu kan cuma nyediain makanan kecil ya, sama kopi-kopi gitu ya. Tapi saya justru berpikiran berbeda itu loh. Awalnya saya berpikiran berbeda. Bagaimana kalau misalnya ada makanan besar sehingga ada pilihan ketika orang lapar, dia di kafe nggak hanya minum kopi, tapi juga kepengen ada menu yang besar kan gitu. Tapi ternyata konsep ini masih dipandang sebagai sesuatu yang baru dan mereka nggak mau mencoba. Nah akhirnya suatu saat saya dipertemukan lah dengan seseorang yang mana ternyata seseorang ini pelanggan saya gitu loh. Nah, ini titik baliknya di situ. Beliau bercerita panjang lebar bahwa saya punya ruko di Jalan Kolombo sana yang ini belum disewa Pak. Jadi kalau misalnya disewa mungkin bisa untuk pengembangan usahanya Bapak itu bagus. Nah, lalu saya bilang berapa harga sewanya? Nyebutin harga sewanya, cuma saya kan wah ini mahal sekali kan gitu. Lalu beliau menawarkan karena saking baik hatinya beliau menawarkan, ya kita kerjasama aja. Saya akan membiayai seluruh operasional di Coto Makassar Lawang Manre, lalu kita bagi hasil. Nah itulah titik di mana perjuangan saya yang begitu lama itu terbayarkan. Nah lalu mulai setelah dilakukan renov di bulan Juli itu, Juni-Juli kita renov, bulan Agustus mulai kita langsung grand opening waktu itu. Agustus 2021 kita mulai grand opening dan kita mulai memperbaiki SDM-nya. Jadi kan tambah karyawan otomatis, tambah karyawan, tambah alat, menunya mulai dilengkapin, lalu strategi marketingnya juga mulai kita susun, mulai melakukan upaya-upaya sebagaimana layaknya industri food and beverage. Nah sehingga dengan perkembangan ini lalu respon pasar itu semakin meluas kan. Lalu ya seperti sekarang, artinya usahanya ini dari dulu yang sektor mikro sekarang sudah naik kelas menjadi usaha kecil. Kan kalau UMKM itu usaha mikro, kecil dan menengah. Jadi ini masih dalam scale up usaha kecil. Nanti akan kita scale up lagi menjadi usaha menengah gitu. Jadi tingkatan dalam UMKM itu yang tertinggi usaha menengah. Jadi gitu. Pertanyaan selanjutnya Pak, dari kisah Bapak terdapat jatuh bangun ya Pak.
Gimana itu yang bikin goyah kan? Iya. Nah, oke, pertanyaan bagaimana Bapak mengelola risiko ketidakpastian dalam usaha Bapak? Ya, jadi begini. Saya percaya bahwa orang membangun usaha itu tidak semudah membalik telapak tangan ya. Justru usaha kuliner itu kalau benar-benar difahami, khususnya di Jogja ya, khususnya di Jogja itu bagaikan surga kuliner, tapi juga sekaligus neraka kuliner. Kenapa saya katakan demikian? Surga kuliner karena Jogja itu ibarat Indonesia mini. Ketika orang punya usaha kuliner lalu segmen marketnya yang dibidik dalam mahasiswa itu adalah tepat. Karena sebagai Indonesia mini di Jogja itu mungkin pemasukan kontribusinya mahasiswa itu juga besar. Perputaran uang mahasiswa itu belanja mahasiswa untuk makan sehari-hari itu kan pasti besar. Itu surga itu ya. Tapi nerakanya gini, pengusaha kuliner itu nggak bisa jual mahal-mahal kan, segmen marketnya mahasiswa ya, yang mungkin di tempat kota-kota lain itu bisa dijual dengan harga yang mahal. Itu neraka sesungguhnya. Kenapa? Karena berarti harus pandai-pandai untuk ngepres HPP ya. Bagaimana dengan ngepres HPP tapi tanpa mengurangi kualitas, bisa dijual dengan harga murah kan gitu. Saya berkali-kali di dalam usaha Coto Makassar Lau Manreh itu mengalami guncangan-guncangan juga. Artinya tantangannya berat sekali. Ternyata bahwa membangun usaha food and beverage itu sekali lagi butuh tenaga ekstra, butuh pikiran yang ekstra. Cuma ini proses, kalau kita mau melalui proses tersebut, nanti akan tiba saatnya di mana usaha itu tak pernah mengkhianati hasil, kayak lagunya siapa itu ya. Jadi seperti itu. Kita masih dalam usaha itu terkadang hasilnya nggak sepadan. Jadi masih belum bisa akan indah pada waktunya, itu belum bisa. Jadi kita masih terus berjuang dan berjuang Mas. Kadangkala dulu apalagi waktu masih COD gratis itu ya. Kadangkala udah dipesan orangnya belum transfer, sampai di sana alamatnya nggak jelas, orangnya sudah pindah ya. Kadang ada yang ngerjain gitu. Kadang juga kita dapat komplainan gitu ya. Misalnya komplainan itu karena apa? Karena saya salah melayani gitu loh. Pesannya coto daging tak kasih coto campur, sehingga saya harus balik lagi kasih ke sana gitu ya, misalnya seperti itu. Lalu kadangkala juga mengalami hari-hari di mana mahasiswa pada pulang. Nah, ketika mahasiswa pada pulang itu kan omset sepi nih. Nah, itu cobaan gitu. Waduh, ini kok omsetnya cuma segini toh. Sementara saya butuh operasional, butuh kira-kira gimana ya. Nah, strateginya gini. Strateginya kalau saya itu modelnya orangnya nekat, dalam arti gini. Saya mengkombinasikan antara ilmu marketingnya manusia dengan ilmu marketingnya Tuhan ya. Jadi ilmu marketing manusia itu tentu kan berpikiran bahwa dengan pengorbanan sekecil-kecilnya akan dapat penghasilan yang sebesar-besarnya ya. Hukum ekonomi itu ya, hukum Gosen 1 nih nggak salah. Tapi saya begini, kalau ada sisa yang nggak terjual, saya dulu waktu COD itu ngeproduksinya itu pagi habis subuh, lalu nanti jam 9 itu start mulai antar-antar Mas. Kalau sudah di atas jam 12 itu masih ada yang nggak laku, maka itu tak sedekahin semua. Jadi saya nggak pernah ada produk sisa untuk besok, nggak pernah. Produk selalu fresh. Di hari itu juga masih fresh, mau dimakan malam, dini hari pun nggak masalah gitu. Kalau dia mau manasin ya. Nah, tapi saya inginnya jam 2 siang itu sudah selesai, saya udah nggak beraktivitas, tinggal istirahat doang gitu ya. Besok pagi ke pasar lagi lalu masak lagi, seperti itu. Nah, sehingga kalau ada barang sisa bagaimana? Itu jangan dimasukin freezer atau nanti dijual lagi, enggak. Saya sedekahin hari itu gitu loh. Nah, ini ilmu marketing dari Tuhan. Ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, Tuhan akan membalikan kepada kita gitu loh. Dan sedekah itu nggak akan membuat orang menjadi miskin, sedekah nggak akan membuat usaha menjadi bangkrut. Nah, itu yang saya percayai dan saya terapkan di dalam usaha saya saat ini. Nah, dalam proses usaha ini ya Pak, pasti kitanya sebagai pengusaha itu harus punya perencanaan bagaimana supaya
usaha kita itu termanajemen gitu Pak. Iya, Jadi betul. saya ingin bertanya bagaimana cara Bapak mengatur atau manajemen usaha Bapak ini Pak. Ya, saya bukan lulusan seorang sarjana ekonomi yang pintar untuk memanage itu ya. Iya. Tapi begini, kita percaya apapun lulusan Anda ketika Anda itu mencoba untuk menjalankan sebuah usaha, ya kan? Ini ada beberapa faktor yang perlu kita pelajari. Sesuatu barang yang terlihat itu akan bisa dipelajari. Gitu ya, prinsipnya seperti itu. Nah, jadi di Coto Makassar Laumanre itu awalnya dulu juga nggak ada manajemen yang profesional banget. Yang penting kita belanjanya itu habis berapa, lalu dijual, nanti dijual itu dapat berapa. Nah, dari penjualan itu dikurangi dengan kita pembelian. Ada selisih nggak? Kalau ada selisih berarti itu untung. Kalau kok rugi, kalau lebih banyak pembelian barangnya, pembelian bahan bakunya, berarti kita di hari itu rugi gitu. Itu awalnya dulu seperti itu. Jadi pembukuan ala tradisional gitu loh. Yeah. Ketahuan untungnya enggaknya itu setelah 1 minggu kan gitu ya. Nah, tapi sekarang ini kita mudah sekali untuk tahu untung apa rugi ya. Jadi saya berbicara yang pertama adalah saya klasifikasikan dulu. Jadi mulailah kita belajar tentang manajemen produksi. Lalu yang kedua manajemen keuangan. Yang ketiga adalah manajemen SDM. Lalu yang keempat adalah manajemen marketing dan branding. Jadi di sini ada 4 divisi yang dulunya saya pegang semuanya. Akhirnya saya pisah ya. Yang manajemen produksi itu anak saya, manajemen SDM anak saya. Manajemen keuangan itu kami punya sendiri, yaitu seorang akunting, dan untuk manajemen marketing dan branding itu saya sendiri. Nah, saya jelaskan satu persatu ya. Jadi manajemen produksi pada intinya ketika orang memulai usaha itu kan dia nggak tahu apa arti HPP. HPP itu harga pokok produksi ya. Dimana harga pokok produksi itu sangat menentukan arah usaha ini mau jalan apa tidak. Arah suatu usaha itu mau jalan apa tidak. Nah, rumus di dalam HPP itu sebetulnya kalau kita itu meng-create ya, misalnya Coto Makassar gitu ya. Coto Makassar itu misalnya di-create dengan harga X gitu ya misalnya. Nah, ini harga X ini harus di-up gitu ya. Harus di-up sebesar sekian persen. Nah, rumus di dalam usaha food and beverage supaya dia itu bisa dikembangkan itu adalah minimal 25% sampai dengan 35% HPP-nya. Walaupun di Laumanre itu tidak mungkin, dan banyak dalam praktek khususnya di kuliner itu nggak mungkin, kecuali di kafe. Kalau kafe sangat memungkinkan ya, dia kulaan itu kopi itu ya, kopi lalu dia roasting dengan teknik apapun itu. Umpama dia produksinya itu misalnya 5.000 misalnya gitu ya. Nah, dari 5.000 itu dia ngejualinya 15.000 misalnya gitu loh. Atau mungkin dijual dengan 20.000 misalnya gitu ya. Kalau dijual 20.000 berarti kan dia sudah 75% keuntungannya, sedangkan 25% produksinya. 75% dari keuntungan itu keuntungan kotor gitu loh. Karena apa? Karena dia harus membayar karyawan, dia harus sewa tempat, dia harus biaya marketing dan sebagainya, sehingga untuk membuka cabang berikutnya itu dia mampu. Nah, Laumanre itu HPP-nya itu belum bisa di angka 35, apalagi di angka 25 nggak bisa gitu loh. Jadi HPP-nya itu tetap ya di angka 48 sampai dengan 50%. Jadi perlu kita ketahui, dulunya awalnya sebelum Laumanre itu punya resto, itu kan kami belinya di pasar tradisional. Beli dagingnya di situ, lalu beli bumbu-bumbunya di situ, semuanya belinya di situ. Nah, tapi lama-kelamaan karena usaha semakin berkembang, kita sudah punya resto gini. Nah, maka sapinya tuh belinya di sembelihan sapi langsung gitu. Jadi kita membelinya tahu caranya membelinya syari apa tidak gitu ya. Lalu halal apa tidak, gitu kan lalu kelihatan banget gitu ya. Kita memilih juga RPH yang bersih gitu ya. Dan juga harganya dia memberikan harga khusus bagi kita karena kita kan butuhnya banyak, otomatis dia dan membayarnya kan cash, sehingga dia itu memberikan diskon.
Lalu untuk apa namanya tuh, misalnya nih ya lomboknya yang biasa untuk sambal itu kita beli langsung di Muntilan sana. Kan kalau Jogja itu suplainya dari Muntilan, kita beli berkarung-karung dari sana sehingga harganya murah. Itu trik-trik untuk mengatasi supaya HPP-nya itu bisa turun itu. Kemudian bumbu-bumbu yang lain juga gitu, umpama bumbu ketumbar, lalu bumbu jintan, lalu bumbu apalah, saya kurang paham, nanti bagian produksi yang paham. Nah itu kan bumbunya banyak sekali Mbak, ada sekitar 26 bumbu di situ, 26 bumbu yang dimix menjadi satu. Lalu kebetulan karena anak saya itu lulusan tata boga, sehingga dia paham banget bagaimana merumuskan sebuah bumbu, lalu bagaimana menggramasi sebuah bumbu, lalu bagaimana membuat bumbu itu kualitasnya tetap awet, lalu bagaimana membuat bumbu itu walaupun dicampur-campur jadi satu aromanya keluar beda-beda itu. Nah itu, jadi di Laumare untuk produksi sudah 100% otomatis. Termasuk juga untuk supply engine. Jadi supply engine-nya itu sebelum kehabisan kita sudah stok. Ya gitu ya. Sebelum kehabisan kita sudah stok. Memang kita kadang-kala terkendala kondisi di mana ketika warung rame ya, misalnya warung rame nih di malam hari jalan kotenya habis gitu. Nah karena jalan kote itu kan maksimal cuma 2 hari ya, jadi kita nggak bisa bikin banyak, mesti didadak gitu. Itu proses-proses yang wajar. Tapi kalau misalnya kayak contohnya apa-apa kita sudah nyiapin, dagingnya kan bisa masuk freezer, nah, misalnya gitu. Nah, lalu yang kedua manajemen tentang manajemen marketing ya. Nah manajemen marketing ini penting karena kita ini usaha apapun yang penting itu ada yang beli, ya kan? Jadi kalian punya usaha apapun, pinter punya skill, nggak ada yang beli berarti terus gimana? Nah PR kita adalah bagaimana supaya orang membeli produk kita. Maka harus dikenalkan produk kita dengan berbagai macam cara. Kadang-kala kita melakukan promosi, kadang-kala kita melakukan diskon. Nah sering-seringnya kita menggunakan sarana media sosial ya, baik Instagram, Facebook, Twitter itu, atau WhatsApp gitu ya. Nah itu kita sering banget di posting, dan kita menyewa atau bekerja sama dengan jasa akun-akun yang bergerak di bidang kuliner sehingga itu mendongkrak omset kita. Lalu kita juga sering kawan-kawan sendiri yang puas makan di sini atau customer yang makan di sini, biasanya dia cerita dari mulut ke mulut, atau dia membuat story-nya di Instagramnya, atau dia membuat ulasan yang bagus di Google Map gitu. Nah itu sangat membantu. Tapi untuk manajemen itu memang perlu Mbak, perlu sekali kita punya timeline, namanya timeline. Timeline hari ini harus posting apa, jam berapa, lalu sasarannya apa. Memang belum profesional banget sih, belum ke arah branding yang full kita belum. Branding akan kita rencanakan di tahun 2024 ya, di awal bulan Januari kita sudah mulai untuk nge-branding. Jadi ini masih proses hard selling terus. Lalu akunting, terus terang kalau untuk manajemen itu saya kurang begitu menguasai ya, sehingga saya punya karyawan akunting yang dia lulusan sarjana akuntansi. Jadi disitulah kita bisa melihat posisi usaha kita. Usaha kita itu sebelumnya runningnya itu tumbuhnya itu pada titik apa sih gitu loh. Neracanya itu seperti apa, laba ruginya bagaimana, lalu apa saja yang sudah menyusut gitu. Kita bisa tahu di situ. Lalu yang keempat, yang terakhir yaitu manajemen SDM. Nah manajemen SDM ini untuk masuk di Coto Makassar Laumare itu sebagai seorang karyawan itu kita akan melakukan training dulu selama 1 bulan. Nah selama training itu ini digaji Mbak, tetap digaji, bukan gratis ya, dia tetap digaji gitu. Sampai selama 1 bulan training ini kira-kira layak apa enggak. Kalau dia layak ya dia masuk karyawan kan gitu. Nah biasanya kita melihat sikon, kalau omsetnya ini trennya naik maka kita akan menambah karyawan, seperti itu. Kalau untuk karyawannya dari Coto Makassar ini ngambil berapa karyawannya Pak? Ya, karyawan di Coto Makassar Laumare ini untuk saat ini itu ada 7 orang ya. 7 orang. Jadi bagian depan itu ya, bagian barista sama kasir itu 2 orang. Lalu bagian dapur untuk pelayanan ya itu 2 orang. Lalu central kitchen 2 orang dan akuntingnya 1 orang. Jadi 7 orang.
Baik Pak, untuk lebih membuat usaha ini berkembang gitu Pak, apakah setiap tahunnya atau beberapa tahun terakhir ini, apakah ada menu baru atau inovasi menu dari usaha Bapak ini? Ya, jadi memang ini kaitannya dengan kemampuan SDM ya, kemampuan SDM kami, lalu juga berdasarkan permintaan dari customer yang datang. Jadi bagian depan itu selalu mencatat yang nanti dilaporkan setiap hari. Kita setiap hari ada laporan-laporan, kalau udah mau closing itu tutup laporan itu ada laporan-laporan. Umpama hari ini ada yang minta ini, hari ini yang kosong ini, misalnya seperti itu. Hari ini penjualan terbaik pada ini, misalnya gitu. Itu ada semua. Jadi dari situ itu merupakan data ya. Umpama dulu waktu awal-awal dulu kan baru coto Makassar saja sama es pisang hijau kan. Yeah. Awal-awalnya itu nggak ada lain-lainnya. Lalu kok banyak yang minta palu basah. Lah coba kita meng-create palu basah. Palu basah kita iklanin terus, ya lama-lama orang kenal. Lalu tambah lagi sop konro ya. Nah, sop konro dari dulu itu harganya murah, lalu lama-lama menjadi disesuaikan dengan jenis nganunya, jenis iganya. Jenis iganya kita dapat kualitas yang terbaik dari sapi lokal, bener-bener ribs itu iga. Yeah. Jadi kebanyakan customer itu memakan iga itu bukan iga. Kan dia nggak tahu ini, katanya iga tapi bukan iga. Kalau kita bener-bener iga ribs itu bagian sini Pak. Kalau sapi itu bagian sini. Itu kita potong-potong, nah itu benar-benar iga itu. Lalu kita tambah lagi dengan yang namanya jalangkote. Jalangkote itu kalau di Jogja itu kayak pastel ya. Kayak pastel, cuma bedanya dia isiannya itu berbeda, ada sedikit perbedaan, lalu tekstur kulitnya juga beda dan dia memakannya pakai sambal khusus. Nah, di sini ada 2 sambal, cuma kita masih riset. Kalau sambal A itu banyak disukai anak-anak muda, tapi kalau sambal B itu banyak family. Jadi kita 2 varian untuk sambalnya. Nah, sambal A itu memang kita bikinnya dengan kualitasnya bagus sekali, grade-nya bagus sekali sehingga anak-anak milenial suka banget dengan sambal itu daripada sambal sebelumnya. Tapi kalau yang klasik ya, yang generasi old kayak saya itu sukanya yang klasik-klasik kan gitu. Ya lalu ada otak-otak ikan, ya, semua menu-menu itu kita create sendiri Pak. Ya, ya mungkin di tahun 2024 kita akan menambah, kalau nggak 1 mungkin 2 menu. Kalau nggak menu palu mara itu bahannya dari ikan ya, dari ikan daging. Kalau nggak palu mara berarti nanti pilihannya di sop saudara. Sop saudara itu dari Pangkep. Nah, Pangkep itu daerah Sulawesi juga. Seperti itu. Oke, baik Pak. Setelah tadi Bapak menjelaskan tentang beberapa menu yang ada di Soto Makassar ini, bagaimana sih Pak proses produksi dari bahan baku hingga menjadi Soto Makassar yang bisa kita rasakan pada saat ini seperti itu? Baik, jadi di Soto Makassar Laumare itu ada banyak menu ya. Ya, menu-menu yang berat itu ada Soto Makassar, daging maupun campur, lalu palu basah ada daging maupun campur, lalu ada sop konro yang bahan utamanya dari tulang iga tadi. Untuk menu-menu tambahannya itu ya menu camilan itu ada es pisang hijau bagi yang suka seger-seger ya, lalu ada juga jalangkote, lalu ada juga otak-otak ikan dan beberapa minuman-minuman misalnya yang kayak leci tea, kayak es markisa asli itu juga ada kan. Nah, kalau bicara tentang penyiapan bahan-bahan ini kita bicara dulu tentang bahan dari Coto Makassar ya. Jadi proses produksinya itu memang panjang sekali ya. Akan tetapi di Coto Makassar Laumare karena sudah autopilot ya, maka semua bahan-bahan yang terkait dengan bumbu itu sudah kita siapkan untuk 1 bulan ke depan. Karena sudah ketahuan rata-rata selling per bulan untuk Coto Makassar daging itu berapa ribu mangkok, lalu yang Coto Makassar campur berapa ribu mangkok. Dari situ akan ketahuan bahan-bahannya kan. Bahan-bahannya itu dari misalnya jintennya, lalu tumbarnya, mericanya dan sebagainya tuh banyak sekali di situ bumbu-bumbu. Nah, itu kita jadikan bubuk-bubuk semua. Nah, dari bubuk-bubuk semua itu tadi lalu dilakukan gramasi untuk per 100 porsi. Oh, per 100 porsi. Iya, per 100 porsi. Jadi kita bikinnya 1 tong itu per 100 porsi. Nah, kita kadang-kala ya lebih dari 1 tong dulu.
Kalau untuk per hari itu lebih dari 1 tong jelas itu. Sehingga Soto Makassarnya 2 tong, lalu palu basahnya 2 tong, sop koronya 1 tong misalnya gitu ya. Karena sop koro kan harganya memang mahal ya. Jadi memang sellingnya memang masih kalah dibandingkan dengan yang lain. Nah, itu terkait dengan kemudian untuk bumbu-bumbu yang bersifat basah ya, misalnya kayak kunyit, kayak jahe, lalu yang lain-lain itu kita blender. Nah, dari blenderan tadi dicampurkan jadi satu, lalu digoreng gitu ya, tapi nggak pakai minyak itu gorengnya. Sangrai ya, tapi nggak pakai minyak. Lalu dari kacang tadi juga udah kita siapkan. Kacangnya kan disangrai dulu nih. Kita mungkin 2 atau 3 bagor itu. Kacangnya itu sudah siapin dulu. Nah, lalu mulai masuk gramasi itu. Lalu kita packing. Kita vacuum cleaner. Shoot gitu langsung masuk ke freezer itu. Ini bumbu yang sudah setengah matang. Nah, sampai dari Central Kitchen nanti dikirim ke sini. Dari sini tuh nanti bagian produksi langsung membuat itu. Nanti dicampur dengan air. Setelah campur dengan air, nah ini prosesnya mematangkan kan gitu. Nah, mematangkan ini perlu waktu ya, sehingga ketika dia matang lalu minyaknya keluar, itu baru bisa dijual. Jadi Pak, untuk bahan-bahan yang tadi seperti saya Bapak jelaskan, pembuatan seperti kacang atau apa itu berarti bukan di sini gitu Pak? Ya di sini. Oh, tetap di sini. Ya tetap di sini. Maksudnya dikirim ke lantai bawah. Oh iya. Ya. Dikirim ke lantai bawah kan. Jadi dari atas kirim ke lantai bawah, dari lantai bawah lalu dia sudah tahu SOP apa yang harus dikerjakan pada hari itu. Oh iya, baik. Ya. Nah, selanjutnya dari banyaknya menu nih Pak, banyak menu di Soto Makassar ini, kira-kira menu apa sih Pak yang paling banyak penjualannya atau best seller lah seperti itu? Ya. Best seller di Soto Makassar Laumanre itu karena nge-brandingnya itu adalah Soto Makassar. Maka ya menu yang paling laku keras itu Soto Makassar, khususnya Soto Makassar yang daging. Nah, nanti kalau dia udah cocok berkali-kali, biasanya dia nyoba menu yang lain. Palu basahnya kayak apa, sop konronya kayak apa gitu ya. Biasanya seperti itu. Ada juga yang sudah terbiasa Soto Makassar daging lalu dia bosan, lalu dia mulai nyoba palu basah. Ternyata saya cocok palu basahnya. Dia palu basah terus gitu. Nanti kalau udah lama dia bosan, aku pengen nyoba sop konronya kayak apa toh. Gitu. Jadi trennya itu berubah-ubah terus. Ya, tapi kalau secara garis besar, ya Soto Makassar daging yang paling unggul. Lalu yang kedua itu es pisang hijau. Es pisang hijau itu habis terus, Mbak. Jadi kita harus meng-create terus es pisang hijau. Lalu palu basah juga sangat tinggi. Kemudian jalangkote. Nah, ini jalangkote ini kan orang penasaran, ini jalangkote itu kayak apa atau bedanya dengan pastel apa ya kan, dia cuma lihat gambarnya doang. Lalu dia mulai membeli, ternyata beda ya. Sambelnya kok beda ya gitu. Ini yang fla, ini yang sambal khusus itu dia punya experience sendiri. Kecuali kalau yang dari Sulawesi paham ya, jalangkote gitu. Iya. Seperti itu Mbak. Tetap Soto Makassar daging yang nomor 1. Kalau untuk makanan pendamping seperti itu Pak, yang paling sering dipesan selain Soto Makassar mungkin seperti yang saya lihat di bawah ada contoh menu seperti otak-otak yang seperti itu Pak. Itu kira-kira penjualannya bagaimana? Penjualannya tinggi sekali. Kita kewalahan ya. Untuk jalangkote sama otak-otak itu kita kewalahan. Benar-benar kewalahan. Pertama apa? Karena begini. Jalangkote kita itu kita produksi sendiri. Dengan melalui eksperimen yang lama sekali Mbak, sangat lama. Untuk jalangkote itu sangat lama, 1 tahun itu baru ketemu yang diinginkan oleh customer. Jadi kita melakukan riset. Kalau otak-otak itu 6 bulan kita risetnya tuh mulai dari ikan ini itu. Akhirnya ketemu di mana ikan ini sangat disukai itu. Nah, sehingga kita tidak main-main dalam persoalan membuat menu itu. Semua bahan itu memang kita sediakan bahan yang berkualitas tinggi, lalu diatur dengan cara masak sesuai dengan ilmu di bidang tata boga ya. Bagaimana mengeluarkan minyaknya, bagaimana mengeluarkan aromanya, bagaimana menjaga teksturnya biar tidak berubah kan gitu. Lalu bagaimana gramasinya biar standar kualitas rasa itu tidak
tidak beda-beda kan Iya, gitu, tidak berubah. akan konsisten terus menerus. Ini sudah di Laumane sudah dilakukan, jadi seperti itu. Untuk yang best seller, untuk camilannya ya itu apa namanya itu jalangkote sama otak-otak. Kita belum menambah untuk yang lain-lain ya, karena memang kita belum melakukan riset. Jadi kita akan menambah menu ketika kita melakukan riset. Risetnya udah pasti, baru kita launching. Dan itu bisa gagal, bisa berhasil juga. Nah, setiap usaha itu kan pasti memiliki strategi untuk pemasaran sendiri kan Bapak? Iya. Nah, bagaimana strategi Bapak dalam menetapkan harga untuk tiap produk yang Bapak tawarkan? Dan sampai mana sih target pemasaran Bapak hingga saat ini? Karena kan tadi kita di awal mendengar Bapak awalnya itu targetnya cuma sampai di mahasiswa kan Bapak. Yeah. Nah sekarang kan kita lihat Soto Makassar ini sudah berkembang. Yeah. Nah saat ini sampai mana sih target pemasaran Bapak? Baik, untuk pertanyaan yang pertama itu tentang target ya Mbak ya. Gitu. Jadi terkait dengan penetapan harga ya. Baik, begini. Jadi sebetulnya di Soto Makassar Laumane itu target marketnya itu adalah para mahasiswa. Ini yang pertama. Kenapa? Karena positioning kita ini dikelilingi kampus ya. Ada kampus UGM, UNY, lalu Sanata Dharma, lalu ada kampus Atmajaya, dan kampus-kampus sekitarnya itu juga Universitas Kristen Duta Wacana juga, LPP juga termasuk yang dekat. Nah, sebetulnya itu arah kita itu. Nah, saya menggunakan strategi ring obat nyamuk. Ring obat nyamuk itu kan kayak muter itu ya. Jadi melakukan marketnya di situ. Nah, ini kalau terkait dengan penetapan harga, maka harga yang kita buat itu tantangannya begini. Bagaimana saya menetapkan suatu harga di mana harga itu logik di dalam pikiran para mahasiswa. Harga ini harus logik gitu loh. Sementara begini, tantangannya begini, ini yang dijual daging sapi ya gitu. Ya kan? Daging sapi kualitasnya grade A, sapi lokal, disembelih langsung dari RPH yang bersih dan syar'i gitu ya. Tapi ini harus dijual dengan kantong mahasiswa kan gitu, yang sesuai. Ini tantangan bagi kami. Apakah bisa? Nah, setelah kita lakukan riset, bisa, walaupun HPP-nya itu tidak bisa menyentuh di angka 35%. Dengan konsekuensi itulah, karena target marketnya kami masih konsisten di mahasiswa, maka kami lebih baik mengalah gitu ya. Kami tak mengalah aja. HPP-nya menyentuh di 50%. Ya. Jadi kalau Anda itu membeli Soto Makassar kami misalnya dengan harga 20.000, itu HPP kami 10.000. Kalau Anda membeli 22.000, HPP kami ya 11.000 gitu. Itu HPP. Nah, kenapa kok harus di markup sampai 50%? Ya ini masih mending gitu loh. Karena apa? Karena rumusnya itu 35%. Umpama saya memproduksi sebuah makanan harga produksinya 3.500, ngejualnya harus 10.000 kan gitu. Supaya apa? Supaya kedepannya bisa dikembangin. Nah, kita nggak mampu ini. Kita baru mampu di angka HPP itu 48 sampai dengan 50%. Jadi targetnya tetap mahasiswa. Kami konsisten walaupun di dalam prakteknya ternyata yang namanya market itu tetap nyebar. Karena apa? Karena kita juga bekerja sama dengan akun-akun Instagram yang bergerak di bidang kuliner ya. Di situ follower mereka itu kan gak hanya mahasiswa kan. Ya ada family, ada orang yang suka jajan dalam rentang usia yang macam-macam, sehingga kalau weekend, khususnya weekend ya, di hari Sabtu atau Minggu yang makan di Laumane itu macam-macam. Ya, ada yang profesional, ada pejabat juga banyak yang ada di sini. Kalangan birokrat, corporate, ya kan, dan juga family gitu loh. Family itu keluarga, kadang bawa anak, bawa istri, bawa cucunya, sampai pembantunya juga dibawa. Nah, gitu. Saking pengen menikmati enaknya Soto Makassar sama kenyamanan tempat gitu loh. Soto Makassar juga tempatnya kan nyaman sekali ya. Di pinggir jalan parkirnya mudah,
lalu tempat duduknya juga enjoy kan gitu, ada alunan musiknya, free wifi juga. Nah, sehingga ini menjadi daya tarik bagi mereka, apalagi rasanya itu cocok untuk semua lidah kan gitu. Nah itu, lalu terkait dengan target market ya. Oke, dalam perjalanan Laumanre ya, awal dari mulai tahun 2020 sampai dengan 2023 ini ya, ini kan sudah mau mendekati 3 tahun ya, 3 tahun mau mendekati 3 tahun setengah lah gitu ya. Ini target yang kami canangkan tuh baru mencapai 50% gitu ya, dari target 100%. Saya mohon maaf saya belum bisa menyebut angka ya, cuma masih 50% lah, masih banyak upaya-upaya yang harus kita tempuh supaya mencapai 100% target. Target itu kan omset ya, kalau kita bicara omsetnya X rupiah misalnya ya per bulan, sekian puluh juta atau sekian ratus juta untuk 1 bulan. Nah kita baru mencapai 50%, tapi 50% ini juga sudah kami syukuri, artinya untuk operasional sehari-hari sudah nutup ya, untuk bayar karyawan, untuk sewa tempat, lalu untuk ini apa namanya tuh pembelian, untuk beli bahan-bahan baku. Kalau ada untungnya sedikit, kalau ada ruginya sedikit, jadi masih stabil begitu. Tadi juga Bapak sudah menjelaskan di awal Bapak merintis usaha ini itu Bapak yang ngantar sendiri kan Bapak, Iya, betul. dagangan itu Bapak yang ngantar sendiri sampai ke sekarang itu udah mulai masuk ke platform kayak Instagram, terus Iya. via WhatsApp juga. Apakah ada keuntungan tersendiri dari Bapak memasarkan lewat platform tersebut Bapak? Oh jelas ada untungnya, Jadi begini ya, platform di Instagram atau di Facebook atau di WhatsApp itu sangat membantu, sangat membantu Pak, karena kita hidup di era digitalisasi, di mana sudah nggak ada batas lagi antara ruang dan waktu, ya kan? Jadi kita mau mencari target market justru harus melalui itu. Nah yang belum kami coba memang Instagram Facebook itu belum kita coba, tapi akan kita coba segera ya. Cuma sangat terbantukan kami ya, ibaratnya platform ini sangat berjasa untuk usaha kami, iya, memajukan usaha kami. Di samping juga orang-orang yang datang ke Coto Makassar Laumanre ini, kalau cara klasik mereka datang, mereka puas, lalu mereka ceritakan gitu, jadi testimoni itu. Cuma awalnya kan mereka tahu kan dari platform ya, ini yang sangat membantu Mbak. Oke baik Pak, kalau begitu saya di sini izin bertanya kepada Bapak mengenai pembukuan sederhana di yang Bapak kelola saat ini, terutama menjadi insya Allah motivasi bagi para aktivis muda seperti kami sini Pak, mengelola usaha di bidang, terutama di bidang kuliner ini Pak. Baik. Mungkin ada beberapa pertanyaan mengenai tentang perkiraan pendapatan yang diperoleh dari bisnis Bapak ini. Kemudian bagaimana sih anggaran biaya operasional yang Bapak keluarkan? Ya. Baik. Jadi kalau kita bicara tentang pembukuan itu, kalau secara mudahnya itu bagi yang pemula bikin aja 3 buku. 3 buku Pak? Ya, buku yang pertama itu buku yang mencatat seluruh pengeluaran. Ya, jadi 3 buku. Buku pertama mencatat seluruh pengeluaran, apapun ditulis di situ. Berarti yang keluar barang yang masuk dicatat di situ Pak? Ya, pokoknya kita ngeluarin duit di situ, bukunya namanya buku pengeluaran. Itu untuk usaha yang awal ya. Lalu yang kedua adalah buku pemasukan. Buku pemasukan. Ya, buku pemasukan itu buku yang berisi transaksi. Ya, transaksi sebagai penyebab kita tuh dapat duit itu. Dapat omset. Ya, dapat omset. Nah, dari omset tadi itu setelah 1 minggu nanti di breakdown. Kalkulasi lah berarti. Kalkulasi. Pembelanjaan kita itu lebih banyak atau lebih sedikit,
daripada uang yang masuk atau daripada omset yang masuk. Nah, di situ kita ketahuan labanya atau ruginya. Ya. Kalau kuliner seperti itu ya. Dulu yang saya lakukan seperti itu. Jadi saya nggak bisa mengetahui dalam hitungan hari ini untung apa rugi, karena pasti ada sisa bahan, kan gitu. Walaupun bumbu atau apa gitu kan. Nah, sehingga saya mencari periode seminggu sekali baru ketahuan. Nanti kalau sudah 1 minggu sekali semuanya dihitung ulang lagi sampai 1 bulan, nanti ketahuan sudah 1 bulan tanggal 30 itu nanti ketahuan. Itu hitungan bodohnya seperti itu. Iya, benar. Nah, setelah usaha ini berkembang, saya membayar seorang akunting gitu ya. Ya, mahasiswa lulusan akuntansi, ilmunya masih fresh dia, lalu tak rekrut, tak jadikan karyawan, lalu bagaimana nih keadaan Coto Makassar Lawang Mare seperti ini, mulailah lakukan pembukuan. Nah, itu sudah komplit sekali. Untuk saat ini sudah komplit. Oh, sudah komplit, mulai dari neraca laba rugi, mulai dari segala macam lah. Saya sendiri nggak mudeng. Iya. Tapi akhirnya tahu bahwa ini stok yang kita punya itu sekian. Lalu kita stok di sini habis gitu ya. Kita bisa ngisi lagi gitu. Iya, ini stoknya mau habis loh Pak, segera diisi. Nah, maka dia memberitakan ke bagian produksi untuk dilakukan pembelanjaan. Akhirnya kan tahu gitu. Ya, benar. Supaya apa? Supaya stok itu nggak pernah kehabisan. Selalu stok baru. Stok ada terus gitu loh. Nah, apa namanya tuh, sampai kita ketahuan 1 minggu sebelum tanggal 30 itu kita sudah bisa prediksi. Ini kayaknya rugi, ini kayaknya untung. Nah, itu kelebihannya kalau menggunakan ilmu akuntansi di situ. Oke, baik Pak, terima kasih. Kemudian apakah bisnis yang Bapak kelola ini sering membayar biaya beban selain biaya operasional itu, Pak? Ya, sebetulnya kalau beban-beban yang kita bayarkan itu sama seperti sektor food and beverage lain ya. Ya, misalnya umpama untuk pembelian bahan baku, lalu untuk payroll penggajian karyawan, lalu sewa tempat, wifi ya kan, lalu untuk biaya marketing, biaya akunting. Jadi seperti ya hal yang lain-lain, artinya sama saja lah. Sama saja enggak ada. Berarti tidak ada penekanan biaya berat gitu ya Pak? Seperti yang tadi biaya bebannya itu berlebihan tidak gitu Pak? Kalau untuk saat ini kita masih imbang ya. Jadi imbang tuh gini, antara biaya yang kita keluarin untuk produksi, lalu untuk payroll, lalu untuk operasional diperhitungkan atau dibandingkan dengan biaya omset, itu kita masih imbang. Masih imbang. Iya, masih imbang tuh terkadang kalau untung dikit, kalau rugi dikit, tapi seluruh biaya tercover gitu loh. Nah, jadi kalau dalam hitungan per 3 bulan gitu, kita itu dalam keadaan usaha ini tuh berjalan gitu. Usaha ini kan berjalan berarti. Kalau hari ini rugi, besok untung, rugi, gitu terus kan. Tapi kan berjalan terus. Ya, dalam arti sewanya terbayar, lalu pajaknya juga semuanya terbayar. Iya, pajaknya terbayar. Pajaknya kan 11,5%. Seperti itu. Mungkin ini dari saya yang terakhir, pada usaha Bapak yang Bapak jalani ini, setiap harinya itu membutuhkan berapa sih stok barang yang diperlukan untuk tempat Bapak ini? Jadi kalau dalam hitungan 1 bulan itu rata-rata 1,5 ekor sapi, Mas. 1,5 ekor sapi, Pak? Iya. Jadi di breakdown aja, kalau misalnya satu sapi itu 50 kilo, kok 50 maaf. 1 ekor sapi itu 350 kilo, ya kan? Itu berarti dalam 1 bulan itu kan hampir sekitar 500 kilo. 500 kilo satu hari? Iya, 500 kilo dalam satu bulan. 1 bulan? Nah, lalu di breakdown menjadi 30 hari kan. Itu loh caranya. Jadi mungkin sekitar 15 kilo sampai dengan 20 kilo daging sapi. Belum termasuk jeroannya. Ya, jeroannya separuhnya sendiri. Belum termasuk igannya itu 1/4 sendiri. Jadi sehingga stok Bapak itu jadi fresh kayak fresh semua. Nah, kita stok setiap 2 minggu sekali, Mas, untuk daging. Iya. Jadi kita menjaga mutunya, kualitasnya. Walaupun ya namanya daging itu mau disimpan di besok bertahun-tahun nggak masalah. Tapi kita tetap menjaga untuk mutu dan kualitas. Ya, 2 minggu sekali. Oke Pak, tadi kita sudah berbicara mengenai profil usaha, kemudian juga ada perjalanan usaha Bapak, kemudian yang terakhir nih Pak, kunci sukses
Nah, bagaimana cara Bapak itu agar dapat tetap untuk terus semangat dalam menjalani usaha kuliner ini Pak? Seperti itu. Ya, ini terkait dengan spiritualitas saya, Mas. Saya seorang Muslim. Saya percaya apa yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau itu bersabda, jika datang suatu hari kiamat, jika kamu masih sempat, maka tanamlah walaupun cuma satu biji kurma, ya, satu biji kurma. Ini sabda beliau ini sangat dalam sekali menurut saya. Karena apa? Karena sudah tahu ini hari kiamat, ini matahari terbit. Matahari terbit yang pagi harusnya dari timur tuh terbit dari barat. Kalau kamu masih sempat, tanamlah pohon kurma. Itu artinya apa? Artinya itu filosofinya kan tinggi itu. Walaupun tuh hari terakhir hidup kita, tapi tanamlah kurma itu loh. Ya, ini satu filosofi untuk spiritualitas saya. Lalu yang kedua, salah seorang tokoh besar di Indonesia itu jargonnya itu terkenal banget. Itu orang Jawa ya. Jargonnya itu begini. Tiji tibeh, mati hiji mati kabeh, mukti hiji mukti kabeh. Jadi maksudnya begini. Kalau saya menjalani sebuah bisnis, maka di situ yang mati itu bisnis saya atau saya itu, ya kan? Kalau saya yang mati itu dalam arti begini, saya menyerah terhadap bisnis yang saya jalani, aku nggak mampu, ya. Tapi kalau yang mati saya, tapi bisnis saya berjalan, itu sudah sewajarnya. Karena apa? Karena saya membangunnya dengan susah payah kan gitu. Anggap aja saya mati, saya susah payah itu, tapi bisnis berjalan. Gitu. Nah, lalu saya menggunakan juga satu falsafah dari Cina ya. Sekali kamu mulai, pantang mengakhiri, ya kan? Kalau dalam bahasa Makassarnya tuh itu apa ada di bawah tuh, kue langit, talangan atau alia tuh ya. Jadi sekali layar berlabuh, pantang untuk kembali ke daratan, ya kan? Jadi kalau Cina, sekali kamu mulai usaha, kamu jangan mundur gitu loh. Terus saja apapun yang terjadi itu ya. Nah, ini falsafah ini mungkin sama anak-anak muda sekarang itu kurang familiar gitu. Begitu dia ada hantaman jebret gitu, wah ini kok sulit banget ya ini bisnis, kayaknya sulit sekali. Nah, sama guru saya yang paling utama itu Om Bob Sadino ya. Nanti kalau bisa dijelasin Om Bob Sadino itu tokoh terkenal sekali ya. Meski saya belum pernah bertemu, tapi saya membaca buku-bukunya, saya ngikuti konten-konten YouTube-nya beliau. Jadi Om Bob Sadino tuh bilang begini, bisnis itu yang saya cari bukan keberhasilan tapi kegagalan. Maksudnya gimana? Saya itu dalam menjalankan Laumare itu gini loh. Ini ada cobaan gitu ya. Wih, cobaan, alhamdulillah gitu kan. Tak lihat cobaannya apa ini? Oh, seperti ini toh. Saya harus bisa mengatasi problem solving tadi. Setelah problem solving tadi teratasi, nanti kan kita menunggu lagi nih. Ini akan kesandung di mana lagi ya gitu. Oh, kesandung di sini. Nah, alhamdulillah ada sandungan lagi. Jadi malah yang dicari itu kegagalan gitu loh, bukan kesuksesan. Kalau kegagalan ini kita atasi, maka kesuksesan itu akan datang tanpa kita sadari kan gitu. Nah ini jadi Bob Sadino tuh gini, ketika ditanya Om Bob motivasinya apa? Kalau Om Bob lebih ekstrem lagi gitu ya. Mulailah usahamu walaupun kamu tuh nggak punya rencana apapun, ya kan. Lalu carilah kegagalan bukan kesuksesan. Tapi saya kalau yang nomor satu tadi saya tetap merencanakan walaupun sebatas perencanaan ala kadarnya ya. Karena dalam prakteknya itu nanti jatuh bangun itu malah nggak ada sesuai yang rencana, jadi rencana semua. Betul. Jadi seperti itu. Ya, ya itu tadi kan cara Bapak untuk tetap semangat. Nah, sekarang mungkin ada kiat-kiat sukses Bapak gitu untuk generasi muda yang di luar sana, apalagi yang mereka yang ingin mulai menjadi pengusaha muda seperti itu, Pak. Ya. Kira-kira apa ya, Pak, kiat-kiat sukses dari Bapak untuk memulai usaha seperti itu, Pak? Wah, ini kalau saya bicara dengan anak-anak muda sekarang itu saya ibaratnya sudah kalah telak ya. Ibaratnya KO terkapar nggak bisa apa-apa menghadapi anak-anak muda sekarang itu. Karena begini, anak-anak muda sekarang itu sebetulnya skill dia mencari duit itu lebih pintar daripada dulu ketika saya masih muda itu. Karena apa? Satu, terbantukan dengan banyaknya platform-platform untuk nyari duit, betul. Ya kan? Kalian nggak punya skill, kalian hidupnya waktunya tuh habis. Kamu jadi konten YouTuber juga bisa, kamu jadi konten
artis Instagram tuh namanya apa? Jadi artis Instagram ya atau Ya, selebgram. selebgram gitu ya. Kamu juga bisa, kamu bikin konten apapun yang di situ itu nanti kontenmu ada nilai jual ya kan. Betul. Itu nanti lama-lama ya kamu akan menghasilkan kan gitu. Nah awalnya bagaimana? Umpama aku tak mau jadi selebgram di kuliner aja lah. Ya awalnya kita pasti modal dong ya kan. Datang ke kafe sana, datang ke kafe ini dan mempromosikan secara gratis. Nah, lama-lama kan viewernya naik. Lama-lama viewernya naik, mulai nawarin diri ke resto-resto atau ke kafe-kafe. Kalau mau pakai jasa saya cuma 100.000 aja apa 200.000 aja gitu. Awalnya gitu. Prinsipnya gini. Zaman saya dulu itu saya bisa bertahan hidup tapi jualan harus konvensional, Mas. Ya kan? Mau pakai apa? Zaman saya nggak ada Facebook, apalagi Instagram, apalagi TikTok ya kan? Nggak ada. Ya kalau sekarang ya kan, TikTok bisa untuk jualan, Instagram bisa, Facebook bisa gitu ya. Terhubung dengan orang yang nggak kalian kenal, bahkan jodoh pun bisa didapat di situ ya kan? Ya, betul. Nah itu. Jadi untuk anak muda sekarang, wah, nek saya jadi anak muda seperti jenengan, saya udah kaya raya, serius. Tapi saya hidup di masa dimana saya udah old school, saya udah kalah naik bertarung dengan anak muda, maka nggak usah nyerah gitu ya. Cari peluang terus gitu. Nggak harus ngikuti tren, kalau bisa melawan tren. Melawan tren, kalian harus melawan tren gitu. Dididik untuk melawan tren, trennya dilawan gitu. Jangan seperti yang lain-lainnya, karena kalau kalian menekuni bidang yang sama dengan yang lainnya, ini kompetisinya kan semakin lebar kan. Tapi kalau mencoba sesuatu yang baru, ini aneh gitu. Misalnya, gimana ya, saya punya restoran itu, saya pengen nyewa gua, lalu tahu gua tuh loh, gua. Ya, gua. Ya, saya pengen resto di dalam gua misalnya. Itu kan aneh. Kayak apa ya makan di dalam gua ya. Ada bunyi gemericik air gimana ya gitu. Umpama seperti itu. Jadi mencari yang aneh-aneh. Saya rasa tetap terus bersemangat aja. Kalian lebih mudah cari duit daripada generasi saya. Baik, Pak. Oke, terima kasih banyak ya. Saya pikir ini sudah banyak sekali ya pengalaman dan juga pembelajaran yang bisa kita ambil ya Sama. dari Bapak Rahmat itu. Ya, nah, baik teman-teman. Karena sudah banyak sekali ya pengalaman dan juga pelajaran yang dibagikan oleh Bapak. Nah, maka dari itu saya harap teman-teman bisa mengambil banyak sekali pelajaran dari wawancara kali ini. Baik, saya pikir sekian Pak. Terima kasih waktu yang telah diberikan, kesempatan yang telah diberikan dan juga ilmu-ilmu yang telah Bapak bagikan. Kalau begitu saya tutup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.